Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ajisi dari kelas 3 Perbankan Syariah A UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep probabilitas dalam mata kuliah pengantar statistik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi konsep probabilitas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi probabilitas. Kemudian yang kedua yaitu distribusi probabilitas binomial. Dan yang terakhir yaitu distribusi probabilitas Poisson. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu definisi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu kejadian akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, bidang pemerintahan, bidang usaha atau industri, sampai pada masalah-masalah kecil seperti masuk kantor atau tidak karena awan tebal yang kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Kemudian, terdapat dua prosedur penting untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian. Yang pertama yaitu metode klasik. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam H cara yang berbeda dari total N cara yang mungkin, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Contoh, probabilitas munculnya kepala ketika sebuah koin dilemparkan sekali. Koin mempunyai dua kemungkinan sama besar, yaitu kepala dan ekor. Dengan asumsi koin ideal, koin tidak menggelinding atau berdiri tegak. Maka probabilitas dari munculnya kepala dan satu cara dari dua cara tersebut adalah setengah. Yang kedua yaitu metode frekuensi. Jika setelah suatu eksperimen diulang N kali, di mana N sangat besar, terlihat bahwa suatu kejadian terjadi sebanyak H kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Ini juga disebut sebagai probabilitas empiris dari kejadian tersebut. Contoh, jika kita melempar sebuah koin sebanyak 1000 kali dan muncul kepala sebanyak 532 kali, maka probabilitas kemunculan kepala adalah 532 per 1000, atau pada pecahan desimal atau pada nilai desimal yaitu 0,532. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial adalah distribusi diskrit yang sering terjadi. Salah satu ciri distribusi binomial adalah hanya memiliki dua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan dari satu eksperimen. Sebagai contoh, pernyataan dari pertanyaan benar atau salah hanya dapat berupa benar atau salah. Hasil-hasilnya tidak terikat satu sama lain, yang artinya jawaban untuk sebuah pernyataan benar atau salah tidak mungkin sekaligus benar dan salah. Ciri-ciri probabilitas binomial yang pertama yaitu variabel acak merupakan hasil dari perhitungannya. Artinya kita menghitung jumlah kejadian sukses dari jumlah percobaan. Misal, kita melempar sekeping koin sebanyak 5 kali dan menghitung jumlah kepala yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu probabilitas dari satu atau suatu kejadian
untuk sukses tetap sama, mungkin percobaannya diulang beberapa kali. Misal, probabilitas sukses dari percobaan menebak pertanyaan benar atau salah yang pertama adalah setengah. Probabilitas sukses dari percobaan menebak pertanyaan benar atau salah yang kedua adalah setengah, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu setiap percobaan bebas dari percobaan yang lain saling bebas. Berarti tidak ada pola pada percobaan-percobaan itu. Hasil dari sebuah percobaan tidak memengaruhi hasil dari percobaan yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang terakhir, distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson menjelaskan berapa kali sebuah kejadian terjadi selama interval tertentu. Interval tersebut dapat berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Distribusi probabilitas Poisson memiliki 3 ciri. Yang pertama, variabel acaknya adalah berapa banyak sebuah kejadian terjadi selama interval yang ditentukan. Kemudian yang kedua, probabilitas kejadian tersebut proporsional dengan ukuran interval. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pengulangan interval dan interval-interval lainnya saling bebas. Setelah mendengarkan pokok pembahasan dari materi di atas, kita akan menarik kesimpulan, yaitu probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, bidang pemerintahan, bidang usaha atau industri, sampai pada masalah-masalah kecil seperti masuk kantor atau tidak karena awan tebal yang kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Kemudian, distribusi probabilitas binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang sering terjadi. Salah satu contoh distribusi binomial adalah hanya memiliki dua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan dari suatu eksperimen. Sebagai contoh, pernyataan dari pertanyaan benar atau salah hanya dapat berupa benar atau salah. Hasil-hasilnya tidak terikat satu sama lain, yang artinya jawaban untuk sebuah pertanyaan atau pernyataan benar atau salah tidak mungkin sekaligus benar dan salah. Distribusi probabilitas Poisson menjelaskan beberapa kali sebuah kejadian terjadi selama interval tertentu. Interval tersebut dapat berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Nur Ajisi dengan NIM 20172020004 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.